Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriantina Pahmalbia, program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 7. Di video ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Human Relation, yaitu kebudayaan dan Human Relation dalam komunikasi kelompok. Secara umum, sifat-sifat kebudayaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat kebudayaan universal. Yang kedua, kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Dan yang ketiga, sifat kebudayaan etnosentrisme. Kebudayaan bersifat universal. Unsur-unsur kebudayaan adalah rincian suatu kebudayaan agar dapat kebudayaan yang khusus. Pendapat C. Kluckhohn yang sering dijadikan sebagai referensi tentang 7 unsur kebudayaan merupakan hasil dari intisari dari pendapat-pendapat lainnya. Yang pertama, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan adalah hal-hal yang berbau agama, bisa dibilang budaya yang mistis seperti animisme dan dinamisme. Yang kedua, sistem pengetahuan. Unsur ini termasuk penting karena jika tidak ada pengetahuan, maka kebudayaan tersebut tidak akan tercipta, apalagi berkembang. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Dengan budaya yang berkembang, sehingga timbulnya peralatan-peralatan baru yang bisa digunakan sebagai perlengkapan dan juga sebagai keindahan tersendiri. Yang keempat, mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi. Terlahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak terbatas dan selalu ingin lebih, sehingga budaya tersebut dimanfaatkan untuk hal tersebut. Yang keenam, bahasa. Berawal dari sebuah kode, tulisan, sehingga berubah menjadi lisan untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Bahkan sudah ada bahasa yang dijadikan manusia sebagai bahasa yang universal, yaitu bahasa Inggris. Yang ketujuh, kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik, manusia juga memerlukan kebutuhan psikis mereka, sehingga lahir kesenian yang dapat memuaskan hati mereka. Kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Pada umumnya, kebudayaan itu dikatakan bersifat adaptif karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik, geografis maupun pada lingkungan sosialnya. Misalnya, orang akan heran kenapa ada pantangan-pantangan pergaulan sehat pada masyarakat tertentu pada kaum ibu sesudah melahirkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia tertentu. Bagi orang di luar kebudayaan tersebut, pantangan-pantangan tersebut susah dimengerti. Tetapi bagi masyarakat pendukung kebudayaan yang melakukan pantangan itu, hal tersebut mungkin suatu cara menyesuaikan diri pada lingkungan fisik di mana mereka berada. Mungkin daerah di mana mereka tinggal tidak terlalu mudah memenuhi kebutuhan makanan mereka, sehingga sebagai strategi memberikan gizi yang cukup bagi anak bayi, dibuatlah pantangan-pantangan tersebut. Sifat kebudayaan etnosentrisme. Etnosentrisme cenderung memandang rendah orang-orang yang dianggap asing. Etnosentrisme memandang dan mengukur budaya asing dengan kebudayaannya itu sendiri. The Random House Dictionary pada satu suku Eskimo yang menyebutkan diri mereka suku Inuit yang berarti penduduk sejati. Human Relation dan komunikasi kelompok. Pengertian human itu sendiri adalah merupakan interaksi antar manusia. Akan tetapi interaksi di sini hanya dalam situasi kerja dan organisasi maupun kelompok. Sedangkan tujuannya yaitu menggiatkan seseorang mampu bekerja sama dalam suatu organisasi dengan kerja sama yang produktif, tetapi dengan hati yang puas dan senang. Faktor pembentuk kelompok. Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri dan juga secara kebetulan. Misalnya seseorang terlahir dalam keluarga tertentu, namun ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Faktor pembentuk kelompok di sini ada 3. Yang pertama itu kedekatan. Pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita, kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal, kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, bersosialisasi. Yang kedua, kesamaan. Membentuk kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga pada kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat,
kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelijensi, atau karakter-karakter personal lainnya. Yang ketiga, pembentukan norma kelompok. Perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial, pada umumnya kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijadikan para anggotanya, dan norma-norma ini mengarahkan interaksi kelompok.